وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآli amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Haja Aziza dan beserta keluarga kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan Ustadz Septian Zahri, juga segenap jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama kita muliakan orang pinter kita dari Madura, bukan dukung santet tapi Ustadz Nanang, kita doakan panjang umur, sehat afiat, jauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Hah? Yang ini juga. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kumpul, kita bermuajahah, kita menghadiri majelis rutinan kita, majelis malam Sabtu, yang semoga duduk hadirnya kita di majelis ini menambah keberkahan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita makin lama makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita langsung lanjutkan daripada kajian kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, sampai kepada Adabul Jum'ah, Al-Qismul Awal fi Ta'ah Adabul Jum'ah. Sekarang kita masuk adab-adab hari Jumat. Artinya bagaimana kita bersikap ketika kita berada di hari Jumat. Nah, ini hari Jumat ini boleh dikatakan Jumu'ah
atau Jum'ah atau Jum'ah. Jadi ada Jumu'ah, ada Jum'ah atau Jum'ah. Ada tiga sebutan. Kalau yang dimaksud itu adalah hari Jumat. Z. Ya. Kalau yang disebut itu harinya. Kalau Jumat minggunya, misalnya kita anggap itu satu minggu Jumat, itu harus satu bahasa, yaitu Jum'ah. Begitu. Kalau harinya boleh Jumu'ah atau Jum'ah atau Jum'ah. Jadi mimnya boleh di dhamma, boleh di fathah, juga boleh di sukun. Memang Jum'ah ini berasal dari kata jama'a yajma'u jam'an. Jama'a yajma'u jam'an. Artinya adalah berkumpul. Berkumpul maknanya berkumpul segala kebaikan. Semua kebaikan kumpul di hari Jumat. Segala kebaikan kumpul di hari Jumat, dan kebaikan yang dilakukan di hari Jumat melebihi kebaikan yang dilakukan selain hari Jumat. Ini hari Jumat, kata Imam Ghazali, alam anna Jum'ah idun mu'minin. Ketahuilah bahwasanya hari Jumat ini adalah salah satu hari rayanya orang-orang beriman. Ini hari rayanya orang-orang yang beriman. Jadi hari Jumat ini hari besarnya buat kita orang-orang yang beriman. Buat orang-orang yang beriman. Sholat di hari Jumat, sholat sunnah atau sholat fardu lebih afdal daripada sholat di selain hari Jumat. Bahkan sholat berjamaah yang paling afdal, dan sholat 5 waktu ada 5. Yang paling afdal dikatakan oleh ulamanya terkait dengan beberapa dalil baik di Al-Quran maupun di hadis. Ada yang mengatakan adalah yang paling afdal pertama sholat asar. Ada yang mengatakan yang paling afdal adalah subuh, yaitu waktu subuh. Dan subuh, asar, kemudian zuhur, kemudian Isya, maghrib terakhir. Tapi justru yang paling ramai adalah waktu maghrib. Musholla masjid yang paling ramai maghrib. Isya ketolong namanya masjid karena sekalian. Sama maghrib karena sekalian. Subuh lumayan. Zuhur sama asar udah sunyi musholanya. Begitu. Kata ulamanya, waktu yang paling afdal sholat itu adalah subuh di hari Jumat. Subuh di hari Jumat itu udah paling afdalnya waktu sholat, apalagi berjamaah. Sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Makanya kita kalau sholat subuh tuh sebisa mungkin subuh isya harus berjamaah. Kalau emang kita nggak bisa 5-5-nya sholat berjamaah, minimal sholat subuh kita berjamaah, sholat isya juga kita berjamaah. Selain itu adalah waktu yang paling afdal, ada garansi khusus dari Allah. Ada jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kalau orang sholat isya dari malam sampai pagi dijaga oleh Allah. Sholat subuh gitu juga, dari pagi sampai malam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan catatan sholatnya itu berjamaah. Sholat berjamaah di masjid lebih afdal, musholla lebih afdal. Nggak bisa begitu, sholat minimal berdua sama kawannya, berdua sama istrinya. Terus kalau jomblo gimana? Apa harus sama istri orang? Jangan. Kalau jomblo jangan sholat berjamaah dengan istri orang. Sholat berjamaah sama temennya, sama ibunya, sama adiknya, begitu. Jangan sama istri orang. Akhirnya bukan sholat berjamaah, malah begitu. Nah, ini hari Jumat adalah hari rayanya kita orang Islam, hari rayanya begitu. Bahkan kata Imam Nawawi, hari Jumat ini lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ini lebih afdal bagi Allah, bukan lebih afdal, lebih agung, lebih mulia, lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kalau hari Arafah jelas dia lebih afdal dari kesemuanya itu. Ini Imam Nawawi katakan begitu. Kenapa kok hari Jumat adalah hari yang afdal? Karena di hari Jumat Allah khususkan Yaumul Syarif, ya khasallahu azza wa jalla bi hadhil ummah, kata Imam Ghazali. Karena ini hari Jumat adalah hari yang mulia yang Allah khususkan untuk umat ini. Jadi Allah kasih kita sebagai umatnya Nabi Muhammad hari-hari yang banyak, ada satu khusus nih, ada bonus hari, ada hari yang istimewa saya kasih buat engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kasih bahasa begitu. Bahkan di dalam hadis, di dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, innallahi azza wa jalla fi kulli jum'atin sittumi'a alfi atikin minan nar. Itu setiap hari Jumat Allah Subhanahu wa taala membebaskan 600.000 penghuni neraka. 600.000 penghuni neraka setiap Jumat dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat begitu. Kita udah melalui berapa Jumat? Ya, mudah-mudahan kalau emang kita penghuni neraka, mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi juga kasih keutamaan khusus. Kasih bisyarah, kabar gembira buat orang yang meninggal di hari Jumat. Man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah kutiba lahu ajru syahidin wa uqiya fitnatal qabri. Orang yang matinya di hari Jumat atau di malam Jumat, maka dia dapat pahala orang yang mati syahid. Dapat pahala orang mati syahid. Padahal dia meninggalnya mungkin lagi sakit, nggak perang. Padahal mungkin dia meninggalnya lagi tiduran atau lagi bukan dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Bahkan diselamatkan dari fitnahnya kubur, dari siksa kubur, dari pertanyaan mungkar dan nakir yang mengerikan. Begitu. Jadi disambut di dalam kubur, nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang berat. Kalau dia itu meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, begitu. Kemudian di hari Jumat juga, kenapa ini kok mulia? Kenapa ini kok begitu agung? Wa fihi, kata Imam Ghazali, sa'atun bahamatun. Di hari Jumat ini ada satu sesaat, ada satu waktu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullah ta'ala fi'a haja illa atahullah iya. Nah, itu di saat itu, di hari Jumat,
seorang hamba tidaklah pas ketepatan doa meminta kepada Allah di saat itu, hajat dunia, hajat akhirat, hajat apapun, pasti Allah akan memberikan hajat tersebut kepadanya. Nah, ini sesuai sama sabda Nabi SAW. Sama Nabi Muhammad juga katakan hal yang sama demikian. Orang kalau hari Jumat doa pertepatan dengan waktu tersebut, maka dia akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah waktu yang ulama berbeda pendapat. Jadi ulama beda pendapat, waktunya kapan tuh? Biar nggak repot. Kita kalau sehari semalam doa terus kan agak repot. Nggak ngapa-ngapain kita hari Jumat akhirnya. Makan kagak, minum kagak, doa doang doa. Untuk lebih gampang maka dikerucutkan oleh ulama, dipersempit biar bisa memilih di waktu itu fokus untuk berdoa munajat kepada Allah. Ada yang mengatakan di malam hari Jumat, sepertiga akhir malam Jumat, karena hadis Nabi yang mana disebutkan setiap malam Jumat nazala rabbuna ila sama'id dunya, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam Jumat, di setiap malam Jumat. Terus Allah yunadi, berseru, manggil-manggil hambanya. Kita dipanggil-panggil. Apa panggilan Allah? Hal min taibin fa atubu alaih. Siapa yang mau tobat, saya terima tobatnya. Siapa yang minta ampunan, saya ampunkan dosanya. Siapa yang ingin hajatnya dikabulkan, saya kabulkan hajatnya. Itu setiap malam Jumat. Bahkan riwayat yang lain disebutkan setiap malamnya, setiap sepertiga malam terakhir. Kalau malam itu ada 9 jam, 3 jam terakhir sebelum subuh berarti. Mulainya dari mana ada tuh? Masuk malam dari maghrib, dari maghrib sampai subuh berapa jam? 9 jam, misalnya 9 jam, nah 3 jam terakhir. Misalnya 10 jam berarti 2 jam lebih dikit terakhir. Cari itu sepertiga akhir, di situ waktu mustajab, waktu ijabah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, ulama bilang dari sini, oh berarti itu sepertiga akhir di hari Jumat, doa itu dikabulkan. Yang lain katakan bukan, waktu kabul di hari Jumat adalah ketika imam duduk antara dua khutbah. Ketika duduk antara dua khutbah, disitulah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau imam duduk tuh doa apa aja kita doain. Sebagian yang lain katakan bukan di situ, tapi di waktu asar, di hari terakhir dari hari tersebut, yaitu habis asar sampai menjelang maghrib. Nah, ini waktu yang dipilih oleh Sayyidah Fatimah untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilahnya sa'atul Fatimiyah. Begitu. Saat Sayyidah Fatimah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam juga diciptakan oleh Allah di waktu asar hari Jumat. Di hari asar hari Jumat, begitu. Nah, juga di hari setelah asar ini adalah pilihan daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha warḍaha. Kemudian, nah kalau udah ketemu hari Jumat, kita tahu keagungan hari Jumat, kita mengetahui keistimewaan ini Jumat, maka kita jadikan ini Jumat adalah hari rayanya kita, hari ibadahnya kita, fokus ibadah minimal melebihi ibadah-ibadah kita di selain hari Jumat. Kalau selain hari Jumat mungkin ibadahnya kita sekian,
di hari Jumat kita tambahin. Kata Imam Ghazali, fasta'id laha min yaumil khamis bitanzifis siyabi wa bikasrati tasbihi wal istighfari asyiyatal khamis fa innaha sa'atun tuwazi fil fadli sa'ah yaumal jum'ah wanwi sawmal jum'ah lakin ma'al khamis awi sabti id ja'a fil ifradiha nahyun. Maka siap-siap kata Imam Ghazali kalau udah hari Jumat, siap-siapnya dari kapan? Dari Kamis. Siap-siap persiapannya mulai dari bajunya siapin. Baju yang bagus. Wewangian siapin. Terus lagi apa? Zohirnya disiapkan, baju. Artinya zohirnya kita siapin juga. Bersih, zohirnya bersih, mandi. Nanti ada aturannya tuh. Pembersihannya nanti di bagian adab-adab Jumat yang 7. Artinya zahirnya dibersihkan, batinnya juga dibersihkan, siap-siap menyambut hari Jumat. Gimana? Bikasrati tasbihi, banyak tasbih, banyak istighfar. Sore hari Kamis, udah mulai itu. Karena itu sore adalah sore yang setelahnya ketemu saat pertama, detik-detik pertama hari Jumat, yaitu malam Jumat. Kalau perlu niat puasa Jumat, tapi dengan catatan puasa dulu sebelumnya Kamisnya atau puasa setelahnya Sabtu, karena kita nggak boleh puasa Jumat aja, harus ada sebelumnya dan juga harus ada selanjutnya 2 hari, nggak boleh Jumat sendirian niatnya. Karena Nabi katakan la yasum ahadun yaumal jumat illa ayyasuma qablahu aw yasum ba'dahu. Jangan puasa hari Jumat saja, kecuali puasa juga sebelumnya atau puasa selanjutnya. Terus ini dia. Itu persiapan pertama. Jadi adab-adab Jumat, persiapan yang pertama adalah siap-siap bersihkan zahir, siap-siap bersihkan batin. Kalau perlu puasa di hari Kamisnya, puasa di hari Jumatnya. Terus yang kedua, ini adab-adab menghadapi atau menyambut hari Jumat. Fa idza tala 'alaika subhu faghtasil fa in ghasala al-jum'ah wajibun ala kulli mu'talim ay sabitun muakkadun. Nah, kalau udah nampak habis subuh nih mandi. Habis subuh artinya ini sunnah mandi untuk menghadiri hari Jumat, waktunya mulai dari habis subuh. Dianggap mandi sunnah untuk berangkat Jumatan itu waktunya setelah subuh. Kalau hari raya Id sunnah juga kita mandi. Waktunya kapan? Waktunya dari tengah malam. Dari tengah malam lewat itu udah masuk waktunya mandi untuk sunnah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, kalau Jumat habis subuh, sebelum subuh mandi belum dianggap mandi sunnah hari Jumat untuk berangkat sholat Jumat. Ini kalau enggak junub. Nah, kalau junub maka wajib kita mandi wajib, baik junub yang disengaja ataupun junub yang tidak disengaja. Sebab junub kan ada yang disengaja, ya Don. Kok tahu? Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Yang disengaja contohnya? Yang disengaja bagaimana contohnya? Yang disengaja sama istrinya kan sengaja. Iya. Mikirnya kagak-kagak aja. Belum mikir. Ya. Atau nggak sengaja tidur mimpi. Begitu, karena saking lamanya itu nggak digunakan, sehingga kepenuhan akhirnya tumpah luber kemana-mana. Mimpi dia tuh, mandi juga wajib. Begitu. Nah, kalau nggak mandi bagaimana hari Jumat dan nggak junub, nggak mandi berangkat Jumat gimana? Nggak apa-apa, karena itu sunnah indana, menurut kita sunnah. Terus habis itu apa lagi? Ini yang kedua.
Adab-adab Jumat yang kedua, mandi. Tadi bersambung dengan pembersihan baju dan lain sebagainya, mandi. Wasalis, adab yang ketiga adalah summa tazayyan bisiyab al-bid fa innaha ahabbu siyab ila Allah. Wasta'amil minat-tibi atyab ma indak. Habis itu yang ketiga ini kita kalau mau nyambut hari Jumat adalah berhias dengan baju yang putih. Hari Jumatnya harus bajunya putih. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki pakai kalau bisa yang warnanya putih. Atau kalau nggak punya paling tidak yang dominan warna putih. Dominannya warna putih. Kita punya guru tuh Habib Zain dan Ibrahim Smith. Kita lihat sendiri kalau udah Jumat mau berangkat Jumatan, ujung rambut kopiahnya putih, imamahnya putih, sorbannya putih. Terus jubahnya putih, baju kokonya putih, baju kaosnya putih, sarungnya yang dipakai juga putih. Begitu. Bahkan minyak wangi yang dipakai itu warnanya bukan yang bening, warnanya putih. Ada misik tuh yang warna putih, yang warnanya putih banget tuh. Itu pakai minyak wangi yang begitu juga. Ibzan dan Ibrahim Smith. Artinya bukan cuman tahu ilmunya tapi juga langsung diamalkan oleh beliau. Nah, ini mesti kita tiru juga, meniru gaya sholat Jumatnya Nabi SAW. Jadi kiblatnya kita, gaya fashionnya kita, kalau bisa kita kiblatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berfashion dengan fashionnya Nabi Muhammad, dan itu berpahala. Itu berpahala, dan pahalanya lebih besar dan lebih berkali-kali lipat karena orang-orang banyak meninggalkannya, begitu. Karena ini kenapa hari warna putih? Fa inna ahabbus siyab ilallah. Warna putih adalah warna yang paling dicintai Allah, juga paling dicintai oleh baginda Nabi SAW. Nabi katakan ilbasu min siyabikumul bayad fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakai pakaian warna putih karena itu adalah paling pakaian terbaikmu, kata Nabi SAW. Dan kafani jenazahmu dengan kafan warna putih. Begitu. Jangan pakai kafanin jenazah warnanya loreng atau warna merah. Merahnya merah jambu lagi. Begitu, merah marun. Wasta'mil minatib, pakai wangian. Wangian yang terbaik. Wangian yang terbaik adalah misik. Nah, hari Jumat nih. Kalau nggak ada misik atau oud, kalau nggak ada juga pakai minyak wangi yang aromanya wangi. Asalkan jangan wangi yang mirip dengan wangi-wanginya perempuan. Begitu, pakai wangi-wangian yang buat laki, jangan yang buat perempuan. Wa baligh fi tanzibi badalika bil halaq. Nah, ini suruh kalau hari Jumat tuh selain bersih-bersih mandi juga kita mesti berlebihan dalam membersihkan badan. Bil halki, cukur. Dengan mencukur. Misalnya bulu ketiak atau bulu bagian yang bawah. Begitu. Bulu kaki jangan dipotong kalau bulu kaki. Begitu. Ntar dibahas nih bagian kumis. Menggundul kepala, mencukur kepala boleh begitu. Tapi kalau menggundul itu mubah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan gundul kepala, gundul yang benar-benar gundul ya, bukan yang pendek. Artinya gundul, benar-benar gundul itu makruh. Kenapa? Karena itu tajnya mahkotanya orang. Jadi fashionnya orang di rambutnya. Begitu. Walaupun sekarang sebagian ulama jarang yang rambutnya panjang karena perubahan zaman, rambut panjang identik dengan orang-orang yang tidak baik. Begitu. Terus apa lagi?
Wal qas, tadi itu mencukur artinya mencukur sampai habis bagian-bagian yang disebutkan tadi itu. Nah, ini qas adalah mencukur rapi, merapikan. Artinya tipis, cuman nggak sampai habis. Seperti apa? Mencukur kumisnya, sekiranya kelihatan warna bibir merahnya. Jadi jangan kumisnya sampai ketutupan bibir tuh. Jadi kalau makan, angkat dulu tuh kumisnya baru makan. Saking tebalnya tuh kumis. Ya, kumis ada boleh, cuma jangan tebal-tebal. Kalau tebal-tebal susah juga, kita jengah deh teh. Ya, begitu. Dan kalau nggak dicukur, kita pilihannya antara cukur sama cabut. Nah, kalau dicabut makruh. Kenapa ya? Sakit, menyakiti diri. Kalau dicabut tuh bagian kumis, jangan dicukur, jangan dicabut, tapi dicukur. Begitu. Wataglim, potong kuku. Nah, ini potong kuku sunnah. Mulai dari Kamis sore, Jumat pagi, atau karena memang panjangnya bukan pas lempengan itu, misalnya panjang di waktu yang lain, nggak apa-apa di waktu yang lain. Atau kita punya guru Habib Zain, kita ketika tanya, kuku kalau panjang bagaimana di hari yang lain? Apakah nunggu Jumat? Kalau memang waktunya dipotong memang udah panjang, potong, nggak harus nunggu hari Jumat, begitu. Karena ini kuku ini bukan dari sifatnya Nabi panjangin kuku. Nabi selalu menjaga kukunya pendek. Nah, cara potong kukunya gimana? Nah, cara potong kukunya ada dua macam. Nah, cuman yang satu kurang ingat karena nggak pernah dikerjain. Nah, cara yang satunya ini yang diajarin sama Imam Ghazali. Yang dipakai sama Imam Ghazali yaitu kita pertama kali kalau untuk tangan kita potong kuku telunjuk. Kuku telunjuk terus ke kanan. Jari tengah. Kemudian jari manis. Kemudian kelingking. Kemudian kelingking yang kiri, jari manis kiri, jari tengah, telunjuk, jempol kanan yang terakhir. Jadi muternya ke kanan, terus muter kemari, jempol ke kanan terakhir. Ini kalau motong kuku tangan kanan, motong kuku bagian tangan. Terus kalau motongnya dari kiri gini, ya terserah, bebas aja. Cuman yang kayak begini adalah cara potong kukunya yang diajarin oleh Imam Ghazali dan ulama yang lainnya. Ada dua macam, yang satunya agak lupa, nggak ingat. Yang penting satu ini aja ingetin. Terus kalau kaki gimana ya? Kalau kaki mulai dari kelingking kiri sampai ujung kelingking kanan. Kelingking kanan sampai ujung kelingking kiri. Ini kalau kaki. Jadi kelingking kanan sampai kelingking kiri. Begitu cara motong kuku. Cara motong kuku. Nah, kuku mesti dipotong. Begitu karena tanda orang malas kukunya panjang, tanda orang pokoknya walhasil ini kuku sebisa mungkin kita pendekin, jangan sampai panjang. Kecuali kita mau berkorban seperti kemarin tuh, niat berkorban kita, maka dari mulai masuk Zulhijjah sampai saat kita menyembelih kurban, kuku, kumis, jenggot, bulu-bulu seluruhnya jangan dipotong. Kenapa? Biar kebagian ampunan berkat menyembelih hewan kurban. Terus lagi kalau saya boleh kasih masukan, kalau kita mau potong kuku atau mau motong sesuatu apapun, sebisa mungkin dalam keadaan berwudu. Biar apa ya? Biar kalau copot sesuatu yang copot dari badan kita, dia itu dalam keadaan suci. Dalam keadaan, kalau nggak dalam keadaan wudu gimana? Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Nggak menjadikan itu haram. Begitu. Jadi ini bersih-bersih di hari Jumat ini dianjurkan. Jadi orang tuh bersih-bersih itu bagus. Orang bersih-bersih bagus. Bahkan Imam Ghazali itu Imam Syafi'i katakan orang kalau wangi itu akalnya akan lebih cemerlang. Orang kalau suka wewangian itu akalnya lebih cemerlang, lebih cerdas. Artinya berarti kecerdasan bisa dicapai melalui wewangian. Gitu. Jadi
orang wangi. Kalau orang nggak wangi, apalagi kotor, dekil, segala macam, kita ngeliatnya jengah. Dia juga bawaannya udah jarang kita lihat orang yang dekil, kotor, terus rajin, begitu jarang. Begitu, kecuali kotornya karena pekerjaannya, begitu. Kebanyakan yang rapi, yang bersih itu gesit segala macam. Makanya kita sebisa mungkin wewangian itu jangan sampai lepas, harus wangi, harus bawa wangian. Dan wangi-wangian itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru yang keempat. Yang kelima minggu depan insya Allah. Adab-adab kita ketika menyambut hari Jumat. Mudah-mudahan kita bisa amalkan sedikit demi sedikit daripada apa yang kita dengarkan, sehingga ilmu yang kita terima dibarengi dengan hudan, dibarengi dengan hidayah, dibarengi dengan iman, dibarengi dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.